Oke, kita kembali lagi ke materi selanjutnya di sesi 4 piranti bergerak. Nah, bahasan hari ini kita akan coba yang pertama review tugas yang sesi sebelumnya diberikan, yang kedua mengenai rest, yang ketiga mengenai event listener. Oke, tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami solusi dari tugas yang diberikan dari materi sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan penyimpanan value dalam rest. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan mengenai event listener. Oke, langsung saja kita akan membuat tampilan seperti gambar di samping sesuai dengan tugas yang kemarin. Oke, nanti akan saya coba contohkan. Yang pertama hanya menggunakan linear layout, yang kedua kita coba digabungkan dengan relative layout. Nah, ini materinya kita bahas dulu sampai akhir. Ini sudah saya sertakan. Lalu ini keterangannya, nanti ada penambahan Android ID, ini digunakan untuk ciri khas suatu objek, maka harus diwajibkan ID-nya, ya, kayak name kalau di HTML. Lalu yang kedua, fungsinya ID tersebut agar kode Java dapat mengenali sebuah widget di HTML. Yang kedua, nanti ada Android text yang biasanya langsung kita hardcode dengan nama stringnya. Nah, kita akan simpan si nama string tersebut di dalam rest, supaya nanti kita bisa manggil kembali apabila dibutuhkan. Nah, add string menandakan bahwa value tersebut nanti disimpan di dalam folder rest di dalam file string.xml yang isinya nanti value-value dalam string tersebut. Lalu apa sih rest itu? Rest atau resource berfungsi untuk mengelompokkan beberapa file XML berupa layout aplikasi, gambar, hingga data resource. Nanti di dalamnya ada 4 folder, ada drawable, ada layout, map, sama value. Nah, kalau drawable ini nanti fungsinya untuk menyimpan gambar maupun icon, layout ini untuk menyimpan file XML untuk desain kita, map ini untuk logo dalam berbagai dimensi, value nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan warna, string, style, dan lain-lainnya. Ini filenya berupa XML semua. Lalu ada event listener. Nah, event listener itu apa sih? Jadi event listener itu untuk mengeksekusi perintah atau pemanggilan metode berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Macam-macamnya diantaranya ada on click, ada on click listener, ada on focus, ada on key, dan on touch, dan banyak lagi untuk yang event listener. Dan nanti kita akan coba untuk yang on click. Nanti kita akan buat logika. Kemarin kita baru buat desain, ketika dihitung nanti 20 tambah 30 yaitu 50. Nanti ada di sini source code-nya, saya bagikan sedikit. Nanti ada latihannya, nanti buat seperti ini, berikut logikanya. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Kita akan membuat seperti ini untuk desain yang tugas yang kemarin. Bisa kita tambahkan 20, lalu 30. Ini tidak bisa diedit. Lalu ketika ditekan tombol hitung, maka akan muncul 50 di kolom atau di text field hasil. Itu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, saya akan buat project baru biar sama. Nanti yang contoh misal tugas sesi 3. Nanti Java ini tunggu sampai proses Gradle-nya selesai, nanti muncul. Nah, seperti ini. Ini kita ke activity main, kita buang dulu ini. Nah, kita ada macam-macam layout gitu ya, ada constraint layout, ada linear layout, relative layout, table, lalu grid, dan seterusnya. Nanti tinggal dipelajari saja, ada di materi teori atau di materi dosen lain untuk yang tentang layoutnya. Kita coba yang linear layout. Seperti biasa, linear layout dia wajib ditambahkan orientasi, ada 2, ada vertikal dan horizontal. Nah, kita pakai yang vertikal dulu. Kita tambahkan padding biar rapi.
misal 20 dp. Pertama kita buat linear layout lagi, match parent, content, Android, orientationnya misal yang ini horizontal supaya bisa ke samping. Yang pertama kita buat text view, misal ini wrap konten aja, ini wrap konten. Android, misal kita langsung tambahkan teks. Nah, teks ini kita bisa langsung hardcore, misal angka 1 atau nilai awal. Nanti muncul di sini nilai awal. Atau biar nanti bisa dipanggil di beberapa tempat, ini bisa convert into data. Nah, arahkan nanti ada warna kuning extract string resource. Nah, nanti misal kita kasih text view, OTV, nilai awal, value-nya adalah nilai awal. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa buka folder resource yang tadi. Nah, kalau string pasti disimpan di file string.xml. Nah, nanti ada name-nya adalah text view nilai awal, value-nya adalah ini. Sama seperti ini ada fname tugas sesi 3. Nanti ada fname tugas sesi 3. Untuk text view. Ini boleh dipakai ID, boleh kalau ada perubahan. Misalkan kalau di contoh tadi di slide saya tambahkan ID, kalau tidak butuh tidak usah. Lalu misal kita bikin edit text. Yang ini misal match parent, lalu wrap content Android, lalu tambahkan ID. Nah, si ID ini kalau kita baru dia akan tersimpan di folder yang namanya r.java. Nah, nanti R itu akan dipanggil lagi. Misal edit text ini digunakan untuk rt nilai awal. Edit text untuk penanda aja ada rt, ada tv. Lalu Android biar rapi, layout margin left isi 20 dp biar ada jarak. Lalu misal kita mau tambahkan hint atau placeholder kalau di web, hint Android namanya ketik. Oke. Ini juga boleh langsung disimpan di string. Kita masuk ke sini dulu, nanti muncul misal txt ketik, misal seperti itu. Nanti namanya txt string. Lalu kalau sudah, nah kita akan buat nilai akhir. Nah, ini tinggal di copy saja. Ini kita ganti misal nilai akhir. Control space atau tx tv nilai akhir. Lalu ini jangan lupa karena ID dia harus beda, harus unik. Nilai akhir. Nah, setiap ID nanti disimpan di file namanya r.java. Nah, ini teks ketik. Nah, enaknya berarti kita gak usah lagi bikin tulisan ketik, ini sudah ada. Gitu. Lalu satu lagi sama di copy dulu. Paste untuk misal ini edit text nilai hasil atau hasil teks ketik misal ini langsung
atau gak usah pakai teks karena dia Android editable untuk misal dia bisa diedit atau enggak. Nah defaultnya itu true, nah kita kasih false supaya diubah. Nah nanti hasilnya jadi seperti ini, ada coret. Terakhir kita tambahkan button parent frontend ya. Android ID, kasih ID juga button, misal btn start atau btn hasil, lalu kasih Android. Nah di Android Studio enaknya seperti ini, dia udah complete teks, misal langsung hasil. Yang hasil atau teks hasil. Sorry, ini ada kesalahan. Add ID btn hasil seperti ini. Kalau kita running sudah pixel ini bisa diketik, ini enggak, yang ketik hasil masih belum bisa ya. Ini udah jadi desainnya. Nah kalau sudah seperti ini kita langsung masuk ke main activity.java. Nah nanti ini sudah otomatis terbuatkan desain seperti ini. Nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah deklarasi dulu properti dari kelas yang digunakan atau widget yang digunakan. Saat kita buat private, tadi pakai widget apa aja, ada edit text, nama edit textnya apa tadi disesuaikan. Edit text yang pertama namanya adalah nilai awal. Boleh beda gak? Boleh, mangga. Tapi agar mempermudah lebih baik sama nilai awal. Kenapa lebih baik nilainya namanya sama? Jadi kalau ketika pemanggilan pasti namanya itu gitu. Kalau beda-beda nanti kalian keburu lupa namanya apa, tertukar. Jadi lebih baik sama. Kedua, private. Nah ini langsung otomatis kebuatkan importnya. Nah tadi kalau tidak ada ini belum ada, contoh nanti yang button edit text nilai akhir, private edit text nilai hasil, sorry. Lalu terakhir button privat button, ini udah auto complete jadi gak usah ketik, langsung otomatis dia ngimport kelas button, ngambil widget button btn hasil. Di sini ada void onCreate. Nah onCreate ini untuk apa? Nah ini kalau kayak di Java mah mainnya atau construct-nya, jadi ketika dijalankan si main activity pasti menjalankan yang ini onCreate. Ya onCreate langsung mengambil atau memanggil layout namanya activity main. Jadi kalau kalian nanti punya banyak layout, misal di sini kita baru bikin activity main, nanti kalian bikin lagi kalau kemarin ada tugas 2, kita buat misal new layout. Nah ini nanti akan ada layout lagi. Nah kita mau ganti buka activity main, mau layout yang kedua, kita ganti ininya saja. Jadi tidak usah bikin 2 project, menjadi 1 project aja untuk mengambil 2 layout. Lalu yang pertama setelah itu langkah yang harus dilakukan adalah kalian harus
mengambil atau membuat sebuah variabel yang nantinya digunakan untuk mengambil data dari inputan ke sini. Nah, caranya adalah kita misal buat atau kita tampung ke yang ini, yang global variable edit text atau pt nilai awal sama dengan. Nah, cara mengambil inputan ini gimana sih? Cara mengambil inputannya. Nah, atau cara mengambil atau mendeklarasikan bahwa nilai akhir ini adalah mewakili dari ini. Nah, caranya adalah kalian tinggal find view by ID, integer ID. Tadi kata saya si ID setiap widget disimpan di file kelas namanya r dot itu ada kelas, ada ID, ada atribut, ada banyak ya. Nah, karena kita mau ngambil ID, kita ID dot misal apa namanya langsung otomatis muncul di sini. Nilai awal. Lalu misal Ctrl D ganti nilai akhir. Hasil. Untuk duplikat biar cepet Ctrl D. Akhir. Ini hasil. Nah, enaknya kalau namanya sama jadi nggak pusing gitu. Ini yang ada di file Java, ini yang ada di file XML ID-nya. Nah, ini kita udah tampung dari yang ID XML ditampung ke properti yang ada di Java. Tuh dimasukkan. Lalu kita bikin sama untuk buttonnya juga btn hasil sama dengan find view by ID r.id.tn hasil. Nah, sekarang kalau sudah dideklarasikan gini, kita tinggal panggil event listener-nya. Nah, ada banyak cara untuk memanggil event listener. Ada di Pak Rahman, bisa dilihat ada banyak caranya, ada 3. Kalian bisa langsung dari XML-nya, bisa di sini langsung, atau kita tambahkan event handler. Nah, kita coba yang sini ya, event listener langsung. Nah, eventnya ada di mana sih? Nah, eventnya itu berada ketika kita klik si buttonnya. Berarti yang kita beri event adalah button hasil dot nama event listener-nya adalah set on click listener. Itu. Tinggal kita panggil new view. Nah, tadi ada di materi kalau on click listener ada dalam view dot on click listener. Klik langsung terbuatkan metodenya. Ini ya. Nah, on click itu ada di kelas view on click listener. Saya ulangi. Jadi ketika kita buat eventnya ada di tabelnya, kita beri event dalam tombol btn hasil dot set on click listener. Di sini tidak ada terjadi apapun. Kita harus instansiasi new view dot on click listener, enter, nggak usah diketik. Lalu setelah itu, nah kita sudah punya bahwa si nilai ini mewakili si input text-nya atau si edit text-nya. Nah, si nilai akhir juga mewakili. Begitu selanjutnya. Nah, setelah diwakili, kita ambil datanya. Misal btn atau misal kita buat penampungnya double. Atau bisa kita bikin string dulu aja. Oh, udah double aja. Double atau string atau string aja lah. String misal kita tampung dalam variabel nilai awal sama dengan, berarti untuk mengambil data dari inputan dalam Java pakai metode ada 2, ada setText atau getText.
Nah, itu untuk mengisi, get itu mengambil, berarti kita panggil get text. Sebelum itu kita panggil dulu objeknya, nilai awal dot get text dot toString. Tetap kita harus pakai toString. String nilai akhir sama dengan nilai akhir dot text dot toString. Lalu misal kita mau lihat dulu muncul enggak datanya, kita langsung panggil hasil dot set text, saya langsung panggil nilai akhir. Ini muncul enggak datanya atau masuk enggak, mengisi enggak, kita coba running. Yang diisi yang nilai akhir. Nah, kalau muncul ini kalian tinggal reinstall aja. Terus dulu biar kelihatan. Nah, tadi ada di nilai akhir, misal kita masukkan 20. Nah, muncul. Jadi ketika klik 20 di sini muncul ke bawah. Terus nah, seperti itu. Berarti sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan penjumlahan atau bisa kita lakukan hitung itu untuk menjumlahkan nilai awal plus nilai akhir. Berarti kita buat double nilai hasil. Misal nilai awal plus nilai akhir. Oh, berarti hasil dengan dot set text hasil dot toString, karena dia double, kita harus ubah ke string. Nah, di sini muncul error. Kenapa? Nah, error hasil Java lang string. Kita gak bisa menjumlahkan nilai double menjadi atau string dijumlahkan jadi double, gak bisa. Makanya kita harus convert dulu. Kalian bisa pakai value of atau misal bisa pakai parse double. Misal kita pakainya parse double. Tergantung tipe datanya. Kalau double parse double, kalau int parse integer. Udah muncul parse double. Nilai awal parse double seperti ini. Ini selesai. Nah, ini lebih baik kita pakai trim. Nah, trim ini untuk menghapus jika ada spasi. Nah, ini nanti ditambahkan dari nilai string, karena dari inputan pasti semuanya string. Kita tambahkan, rubah jadi double. Setelah dia tipe dari double, kita rubah lagi jadi string, karena inputan hanya bisa menerima string. Kita buka dulu, refresh. Kita close dulu aplikasinya. Running lagi. Kita masukkan 20 ditambah 30, hasilnya adalah 50. Nah, itu untuk materi set on click listener. Itu yang tipenya on click. Sampai sini selesai untuk materi
set on click listener. Nah, nanti tugasnya buat kalkulator sederhana seperti ini. Itu bagaimana caranya. Nah, satu lagi untuk materi tambahannya, kita mau buat activity baru, new activity, tampilan dengan menggunakan relatif, atau gak usah ini aja. Nah, kalau relatif layout dia lebih bebas, tidak ada orientasi, cuma nanti kita banyak mainnya dengan posisi. Relatif layout, misal ini gak ada. Nah, kalau dilihat nanti hasilnya seperti ini, value gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan misal di sini untuk ininya, misal tambahkan Android, tinggal diatur-atur saja. Namanya tinggal panggil layout to right off, boleh to right off. Setelah misal ID-nya tadi, nah ini kita kasih ID dulu. Nah, ini fungsinya kalau kita mau butuh gitu ya. ID sama dengan add ID tx tv nilai awal. Nah, kita panggil add ID, otomatis ID tv nilai awal. Nah, dia nanti akan berada posisi setelah nilai awal. Ini cara nuruninnya gimana? Nah, itu kalau sulit kita pakai relative layout. Android, misal kita kasih size aja. Text size, misal 20 dp. Kegedean enggak? Nah, belum turun, misalnya kita tambahkan Android. Lalu margin top. dp kegedean 10 dp. Nah, jadi kalian bisa menggunakan relative layout atau linear layout, tergantung senangnya kalian. Oh, senangnya linear layout yang lebih bisa diatur kanan kirinya. Enggak, kalau pakai relative layout yang lebih bebas, kalian nanti mengatur ukuran-ukurannya juga boleh gitu. Nanti paling perbedaannya hanya mengatur di sini saja. Kalau relative layout kita butuh seperti misal layout margin top, ini to right off, berarti dia akan berada setelah posisi ID yang mana dan seterusnya. Setelah yang ini kita juga mau tambahkan, sama saja dia masuk relative layout. Ini kita cut. Nah, bisa ini, sorry, ini hapus. Nah, kan masuk ke value. Nah, ini juga sama. Ini juga Android layout below, berarti kalau di bawah below add ID tv nilai awal. Nah, gitu. Jadi posisinya ada di bawah nilai awal, si nilai akhir ini. Tambahkan Android size misal 20 dp juga. Misal Android margin topnya kita tambahkan 20 dp, agak ke bawah juga boleh. Lalu edit text-nya ini kasih ID Android, sorry, Android ID sama dengan TV, sorry, ID TV nilai akhir. Nah, untuk edit text juga sama, kita tinggal tambahkan Android layout to right off. Nah, di sebelah kanan setelah ID TV nilai akhir. Gitu. Nah, dia posisinya masih di atas. Nah, kita harus berada di posisi bawahnya. Tinggal tambahkan Android to right layout
layout, below, ID, nilai awal, nilai awal, edit text nilai awal. Nah, seperti ini. Nah, ini masih dempetan, kalian tinggal atur Android, margin, left, tambahkan 20 dp. Nah, ini jadi kalian bisa menggunakan relative layout atau linear layout, tergantung sukanya yang mana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kecepatan kalian tinggal lihat di materi atau nanti coba di skip, stop ya. Terus kalau ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di forum. Nah, untuk tugasnya kalian coba dulu yang nggak ada perangkatnya seperti biasa di kertas sebisanya, yang penting usaha dulu. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima